Pemirsa, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri PN Purwokerto Melki Johni Otoh mengabulkan seluruh gugatan pra-peradilan oleh pemohon Muhammad Zakaria, termasuk penetapan tersangka kasus pemalsuan akta otentik yang distatuskan kepada Muhammad Zakaria, dinyatakan tidak sah secara hukum dalam persidangan di PN Purwokerto. Kasus jual beli tanah. Kasus ini bermula dari jual beli tanah milik Damarustan di Desa Tambak Sogra, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, dengan pembeli tanah Muhammad Zakaria. Namun dalam perkembangannya, ahli waris Damarustan menduga adanya tindak pidana penipuan atau penggelapan dan pemalsuan surat, sehingga mereka melaporkan Muhammad Zakaria ke Polda Jawa Tengah. Sebelumnya Polda Jawa Tengah dipra-peradilankan di Pengadilan Negeri PN Purwokerto terkait penanganan kasus penipuan. Pihak yang mengajukan pra-peradilan adalah tersangka Muhammad Zakaria. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri PN Purwokerto Melki Johni Otoh mengabulkan seluruh gugatan pra-peradilan oleh pemohon Muhammad Zakaria. Hal ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang menyatakan penetapan pemohon sebagai tersangka oleh termohon sesuai surat reskrim Polda Jawa Tengah tertanggal 20 Juni 2023 tidak sah secara hukum. Selain itu, Hakim Melki juga meminta agar termohon dalam hal ini Polda Jawa Tengah untuk menghentikan penyidikan karena perkara tersebut bukan perkara tindak pidana namun peristiwa perdata. Penasihat hukum tersangka Muhammad Zakaria selaku pemohon gugatan pra-peradilan Fajar Andi Nugroho menyampaikan terima kasih atas putusan hakim. Kami dari awal sudah menyampaikan bahwa dalam hal ini pelapor ini tidak layak melaporkan klien kami. Karena apa? Pelapor ini adalah ahli waris dari inisialnya D yang ternyata itu adalah rekan kerja atau rekan bisnis dari klien kami ini yang ditetapkan sebagai tersangka. Oleh karena itu ini kemudian jual belinya sudah sah, sudah ada putusan perdata, kemudian sudah ditetapkan bahwa memang kepemilikan itu adalah milik klien kami, akan tetapi anaknya itu ahli warisnya itu kemudian meminta pekerjaan, justru malah meminta pekerjaan dalam proyek kami tanah tersebut. Akan tetapi pekerjaan tersebut mangkrak, justru malah sekarang menjadi pelapor yang tadi juga disampaikan dalam persidangan bahwa memang dari putusan-putusan yang sudah kita buktikan, dokumen buktinya, dokumen hukumnya sudah kuat, memang pelapor ataupun dalam hal ini saudara yang kami inisialkan NC itu ini tidak mempunyai kapasitas untuk melaporkan klien kami, yang kemudian juga ternyata dalam proses penegakan hukumnya ataupun ini ternyata terdapat cacat hukum yang telah disampaikan klien kami atau rekan kami, seperti itu. Selain itu, jika sesuai putusan Mahkamah Konstitusi, SPDP seharusnya diberikan kepada klien maupun kuasa hukumnya. Ketika proses tersebut berlanjut, lawan dari klien Fajar merujuk pada sprindik tanggal 10 Januari 2024. Namun pada saat itu pun pihaknya tidak mendapatkan SPDP-nya. Menurut Fajar, semua upaya yang dia lakukan sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Dari Purwokerto, Ari Nugroho, Banyumas TV melaporkan.